Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyuni Ramawati dengan rekan saya Muhammad Yusron akan mempresentasikan hasil diskusi kami dari mata kuliah akuntansi manajerial dengan tema penganggaran. Penganggaran atau penyusunan anggaran atau yang biasa disebut dengan budgeting adalah proses penyusunan rencana keuangan organisasi yang dilakukan dengan cara menyusun rencana kerja dalam jangka waktu tertentu dan dinyatakan dalam satuan moneter. Dalam menyusun anggaran haruslah realistis, artinya sangat mungkin untuk dicapai, dan luwes atau tidak kaku, sehingga peluang untuk perubahan sesuai situasi dan kondisi, serta kontinu, bahwa anggaran perusahaan memerlukan perhatian secara terus-menerus dan bukan bersifat insidental. Proses kegiatan yang tercakup dalam penganggaran antara lain, pengumpulan data dan informasi yang diperlukan untuk penyusunan budget, pengolahan dan penganalisaan data dan informasi untuk mengadakan taksiran, menyusun budget serta menyajikan secara teratur dan sistematis, pengkoordinasian pelaksanaan budget, pengumpulan data dan informasi untuk keperluan pengawasan kerja, yaitu untuk mengadakan penilaian evaluasi terhadap pelaksanaan budget. Pengolahan dan penganalisaan data tersebut untuk evaluasi dan menyusun follow-up. Anggaran induk. Anggaran induk atau master budget adalah rencana aktivitas operasional dan keuangan organisasi untuk periode tertentu yang biasanya jangka pendek 1 tahun, 1 kuartal, dan 1 bulan. Anggaran induk mencakup semua fungsi dan tingkatan manajemen. Anggaran induk terdiri dari 2 komponen. 1. Anggaran operasi, yaitu deskripsi rinci pendapatan dan biaya yang dibutuhkan untuk mencapai hasil laba memuaskan. Yang kedua, anggaran keuangan, yang memperlihatkan ekspektasi arus kas dan posisi keuangan dengan kegiatan usaha terencana. Anggaran operasi terdiri dari 1. Anggaran penjualan, rencana rinci yang memperlihatkan penjualan yang diharapkan. Yang kedua, anggaran produksi, perencanaan rinci yang mengidentifikasi produk atau jasa yang harus dihasilkan. Yang ketiga, anggaran bahan baku langsung. Yang keempat, anggaran tenaga kerja langsung. Yang kelima, anggaran overhead pabrikasi. Yang keenam, anggaran persediaan akhir barang jadi. Yang ketujuh, anggaran beban penjualan dan administrasi, berisi daftar antisipasi prediksi beban dalam bidang selain pabrikasi yang akan dikeluarkan dalam periode anggaran. Anggaran keuangan terdiri dari anggaran pengeluaran modal, anggaran kas, laporan laba rugi dianggarkan, dan neraca dianggarkan. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Muhammad Yusron. Baik, saya akan melanjutkan presentasi yang sudah disampaikan oleh Mbak Wahyuni. Dan untuk selanjutnya adalah jenis anggaran. Berdasarkan dasar penyusunannya, 1. Anggaran tetap dan 2. Anggaran variabel. Berdasarkan cara penyusunannya, 1. Anggaran periodik dan 2. Anggaran kontinu. Berdasarkan bidang penyusunannya, anggaran operasional dan anggaran keuangan. Berdasarkan kemampuan penyusunannya, anggaran komprehensif dan anggaran parsial. Berdasarkan jangka waktu penyusunannya, anggaran jangka pendek dan anggaran jangka panjang. Berdasarkan fungsi penyusunannya, 1. Anggaran apropriasi dan 2. Anggaran kinerja. Fungsi anggaran: planning, meneliti dan mempelajari masalah serta mengarahkan sumber daya dalam menentukan aktivitas menguntungkan. 2. Koordinating, alat koordinasi antar bagian sehingga berfungsi sebagai alat komunikasi antar unit kerja. Controlling, pengendali yang berfungsi sebagai instrumen yang mengendalikan terjadinya pemborosan ke pengeluaran. 4. Alat penilaian kerja kinerja pihak eksekutif dinilai berdasarkan penyampaian target dan efisiensi pelaksanaan. 5. Memotivasi pihak eksekutif beserta stafnya untuk bekerja secara ekonomis, efektif, dan efisien. Tahap penyusunan anggaran. 1.
Persiapan. Anggaran yang dibuat sebaiknya disiapkan beberapa bulan sebelum tahun anggaran berikutnya dimulai. 2. Penyusunan terdiri dari rencana pendapatan, biaya, belanja, dan pembiayaan. 3. Pengesahan, melakukan perundingan rencana akhir dan koordinasi pengesahan dan pendistribusian kepada pengguna. 4. Implementasi dan penanggung-jawaban, melaksanakan kegiatan berdasarkan anggaran yang ditentukan oleh penyusun laporan realisasi. Faktor pengaruh penyusunan anggaran. 1. Faktor internal atau controllable, data penjualan tahun lalu, kebijakan perusahaan tentang harga jual, syarat pembayaran, promosi, dan distribusi. 3. Modal yang dimiliki dan kapasitas produksi. 4. Tenaga kerja yang dimiliki dan fasilitas lain. 5. Kebijakan perusahaan tentang pelaksanaan fungsi baik dalam pemasaran, produksi, pembelanjaan, administrasi, maupun personalia. 2. Faktor eksternal atau uncontrollable. 1. Keadaan persaingan. 2. Tingkat pertumbuhan, penghasilan, penyebaran, dan penduduk. 3. Agama, adat istiadat, dan kebiasaan masyarakat. 4. Kebijakan pemerintah baik politik, ekonomi, sosial, budaya, maupun keamanan. 5. Keadaan ekonomi nasional, internasional, kemajuan teknologi. Keunggulan dan kelemahan anggaran. Keunggulan. 1. Hasil yang diharapkan suatu rencana diproyeksikan sebelum rencana tersebut dilaksanakan. 2. Analisis sangat teliti diperlukan untuk setiap tindakan. 3. Anggaran merupakan penelitian untuk kerja sehingga dapat dijadikan patokan menilai hasil yang diperoleh. 4. Anggaran memerlukan dukungan organisasi yang baik sehingga setiap manajer mengetahui kekuasaan, kewenangan, dan kewajiban. 1. Anggaran penyusun berdasarkan estimasi. Kelemahan. 1. Anggaran disusun berdasarkan estimasi terlaksana dengan baik tergantung ketepatan estimasi. 2. Anggaran hanya rencana atau rencana tersebut berhasil apabila dilaksanakan dengan sungguh-sungguh. 3. Anggaran hanya alat untuk membantu manajer melaksanakan tugasnya, bukan untuk menggantikannya. 4. Kondisi yang terjadi tidak selalu sama dengan yang diramalkan, sebab itu anggaran perlu memiliki sifat yang luas. Terima kasih. Dan itulah presentasi dari kelompok 7. Kurang lebihnya kami mohon maaf, dan apabila ada yang ditanyakan atau belum mengerti silakan ditanyakan.